Kembali lagi di Ngasul 2.0 Ngabuburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tengah nenek. Ada film layar. Wih, ada yang batuk. Gugupnya dia Kan masuk. Bukan gugut sih. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan salah satu sahabat kami dari SMA Negeri 2 Samarinda. Dan kebetulan saat di SMA Negeri 2, kawan kita ini menjabat sebagai ketua OSIS kami. Oke, perkenalkan dulu ke teman-teman di. Saya Aldi. Hai, saya Aldi aja. Oke, sebelum masuk di tema, aku akan bertanya kamu di 3 pertanyaan cepat dan kamu hanya memilih salah satu opsinya. Oke, cuman 3 pertanyaan, oke? Pertanyaan pertama, ayah atau ibu? Ayah. Pertanyaan kedua, Septiadi atau Aswin? Septiadi. Pertanyaan ketiga, alam atau sosial? Sosial. Karena jawabannya sosial, jadi aku akan bertanya sesuatu yang berhubungan tentang sosial. Oke. Ya. Oke, di tengah pandemi ini, gimana tanggapanmu di terhadap kehidupan sosial yang terjadi saat ini? Biasa aja sih. Tidak bisa dieksplor. Bisa explore. Oke. Biasa aja ya. Biasa aja tuh gimana? Tidak ada yang perubahan signifikan kah? Atau biasa aja. Buatku kan? Oke. Buatku biasa aja. Oke, kalau Tapi kamu nggak tahu buat orang lain kan. Oke, buat kamu. Kalau yang dibahas adalah fenomenanya bagaimana? Fenomena dalam Yang terjadi di kehidupan sosial sekarang. Kalau di kamu kan biasa aja. Tapi kalau kamu lihat sekarang, maksudku biasa itu ya aku harus menyikapinya secara biasa. berarti sebenarnya nggak biasa nih. Sebenarnya nggak biasa. Sebenarnya nggak biasa. Tapi Oke. harus menerimanya kan. Kalau fenomenanya kan ya banyak lah yang terjadi kan. Sosial kan luas kan. Ya. Dari sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi. Oke. Dari masyarakat juga pasti ada yang berbeda. Ya. Nah gini, aku nanya deh langsung deh ke kamu. Karena kamu tadi bilang biasa-biasa aja. Kamu hari ini bisa mengatakan biasa ini, apakah sebelum-sebelumnya nggak biasa dan beradaptasi akhirnya dan hari ini kamu bisa mengatakan sudah biasa aja karena aku sudah mampu beradaptasi. Maksudku biasa itu, ya udah aku nerima aja gitu. Terima aja ya. Karena kan kayak gini, maksudku itu adalah ya udah biasa. paling berisi sudah nih kontennya. Jadi gimana, Win? Jadi gini Di, Oke. kamu tadi bisa mengatakan biasa-biasa aja pada akhirnya hari ini kan dengan berbagai macam hal. Tapi menurutmu lingkunganmu, orang-orang sekitarmu menganggap hal yang sama nggak dengan dirimu? Oh biasa-biasa aja gitu. Yang kamu. Karena bagiku nggak, di lingkunganku nggak sebiasa kayak aku. Aku mungkin hari ini bisa mengatakan biasa-biasa aja, tapi teman-teman di sekitarku banyak banget yang sampai parno gitu kan dengan situasi semacam ini. Paranoid banget untuk melihat situasi ini. Kamu kayak mana coba? Lingkungan, kalau kayak lingkunganku ya, aku coba mengkerucut dulu ya. Dari keluarga dulu ya. biar naik gitu kan, naik tuh. Buyar. Iya. Dari keluarga gua aja masa ada yang berubah. Sebenarnya nggak berubah sih. Kalau menurutku kembali ke habit awal. Nah, contoh paling kecil, jalan dari luar balik ke rumah nih pulang. Kalau dulu biasa aja kan, salam masuk selesai. Kalau sekarang salam biasanya salim kan, ini ke belakang dulu, cuci tangan dulu. Nah, lingkungan di situ dulu kan, itu yang habit, jadinya kayak habit. Ya. Cuci tangan. Sebenarnya dulu sudah begitu. Kalau dipikir-pikir, orang dulu masuk rumah cuci kaki dulu, cuci tangan, baru deh beraktivitas kembali. Ya. Nah, itu baru yang masalah habit yang di situ. Terus yang kedua, kayak kalau mungkin ya di keluarga sendiri kalau misal kayak ada batuk dan lain-lain, ya biasa aja karena kita lebih sering di rumah. Intensitas di rumah itu lebih banyak daripada di luar. Ya. Karena juga kalau misalnya mau kemana-mana pasti tanya dulu mau kemana, ngapain. Kalau nggak penting nih, ya udahlah di rumah. Keluar kan ya. Naik lagi nggak nih? Tetangga nih. Nah tetangga ini yang luar biasa banget. Padahal dari keluarga ya, ini tetangga luar biasa banget. Perubahannya sedikit banget. Oh, oke. Kasar dulu di pola keluarga tetanggamu di. Memang udah sepi. Sore ya? Iya. Sebelum corona datang. Iya, benar. Setelah corona datang, sama aja.
yang lebih luas lagi, lebih luas ke Kehidupan bermasyarakat. kehidupan bermasyarakat. Oke, aku misalnya beli belanja gitu kan, Belanja, oke, siap. belanja Ya. kebutuhan sehari-hari. Benar. Oh, berubah itu. Ada yang toko yang mau nerima customer hanya ketika kita pakai masker. Iya. Ketika nggak Oh pakai iya, masker ada. nggak dilayani. Iya. Ada. Benar. Aku sempat 2 kali ke tempat kayak gitu. Nah, satu lagi nih yang kemarin sih? Paling nggak pada saat wabah corona ini melanda. Aku mau potong rambut nih, mau cukur. Jadi sampai tukang cukurnya pakai sarung tangan lah, pakai masker lah. Selesai cukuran itu alat-alatnya semua dicuci dengan yang air steril kan atau apa gitu kan. Iya. Jadi sambil ngomong dia kadang kayak gitu. Kak, tau lah kak, saya ini kalau potong rambut ini Cuma satu orang. Cuma satu orang. Yang memanggil customer-nya kakak. tahu tentu kan? Enggak. Nggak di Samarinda. Pasti orangnya. Kalau Samarinda nggak ada budaya tukang cukur manggil kita kakak. Ya, Ya kan? Kecuali sama orang ini. Iya. Tepat di sini. Kalau Jakarta kamu masih bisa bilang Will, Ah. Erdi, masih bilang, oke kak, gitu masih lah. Teman Kalau kita Samarinda, juga. enggak. Oh jadi kalian tahu ya? Adik kelasnya juga. Oh, di kelasnya Aldi? Iya. Bukan. Salah prediksi aku. Kira Ojan. Iya. Ojan, iya. Adik kelasnya juga. Ya, gimana Di? Saya ini aja kemarin cukuran sama orang, bukan cukur orang. Waduh. Rambut ya, rambut Iya. orang. Iya. Rambut ini. Kalau batuk aja langsung kayak. Oh. Iya. Paling udah pakai masker kan? Oke. Kayak gitu lah. Ya kadang itu batuk dan sakit sedikit langsung di kayak stigmanya tuh udah Oke. terkait pandemi ini Siap. yang paling mengganggu kan, Iya. paling mengganggu tadi pertanyaannya itu. Iya. Aku itu berpikir kalau aku nih orangnya terlalu idealis terus terlalu berpikir kemana-mana. Jadi bahkan aku mikirnya sampai ke kayaknya pemerintah gitu loh terkait pandemi ini. Bukan berarti ya cuma sekedar top nyalakan doang, tapi aku berargumen. Ya, aku berargumen bahwasanya Oke. Harapan kita aku berargumen bahwasanya ya, kayaknya ada kebijakan-kebijakan dan keputusan yang terkait penanganan COVID-19 ini kurang bijak. Kan ya aku kan idealis. Cukup idealis, oke. Ya, cukup idealis. Oke. Berpikir terlalu jauh dan terlalu luas. Bahkan terkesan menyudutkan pemerintah menyalahkan ya. Iya. Atau kurang puas lah Ya kurang terhadap puas. sikapnya, Kurang puas. aturannya atau apa. Di luar dari statement ini ya, bahwasanya semua kebijakan Oke. itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, benar. Tapi kan di satu sisi ini aku bertindak sebagai orang yang tidak setuju. Oke. Tidak setuju. Karena menurutku Iya. ini termasuk juga ke sosial untuk mengurangi penyebaran corona gitu. Ya. Kenapa nggak dari Iya, kenapa nggak dari awal itu Oke. carrier-nya itu yang ditahan? Oke. Iya, mantap. Jadi semua pembawa itu kan asalnya bukan dari sini kan. Siap. Toh misalnya semua akses itu ditutup, Oke. terkecuali barang dan lain-lain, barang dan Oke. yang dibutuhkan, kecuali orang gitu kan. Oke, tahan dulu. Oke. Berarti di sini aku perjelas aja Di. Ya. Berarti pemerintah bukan hanya dalam skala luas ya, nasional, tapi juga berbicara tentang pemerintah di kota kita sendiri ini ya, Samarinda ya kan? Ya. Berarti yang Mengerucut bicara. ya, mengerucut. Oke, mengerucut. Oke, lanjut Di. Ya, karena dalam bulan April kemarin ya, bulan April itu ya beruntungnya punya teman gitu kan, punya teman yang nggak cuma di kota aja, nggak cuma di kota kita, tapi ada di tempat-tempat lain, termasuk di negara lain. Nah, gitu. ini menarik. Nah, jadi aku ngobrol sama mereka, Negara luar. bahkan sampai larut lah ngobrol Taiwan, Rusia, Taiwan. Poland, Indonesia sama Thailand. Aku tanya kebijakan-kebijakan mereka gimana sih, kebijakan negaranya Oke. Dalam ini dalam ya, penanganan menyikapi. COVID-19. Oke, siap. Menyikapi. Pertama kan khusus di sosialnya gitu loh. Benar. Bahkan di Taiwan sendiri aja, menurut penuturan temanku, nggak ada yang namanya PSBB lah istilahnya gitu kan, atau lockdown. Oke. Karena ya mereka tahu sudah seluk beluknya gimana. Entah nggak, ya temanku nggak jelas secara rinci sih. Pasti dia ngasih tau aja kehidupan sosialnya sih ya biasa aja. Tetap kayak masker karena itu kan untuk
kesehatan dan juga waspada kan tetap. Nah di Rusia juga gitu pakai masker. Tapi ini lucunya orang yang banyak pakai masker itu adalah orang-orang yang dari luar Rusia. Jadi yang dari dalam Rusia sendiri mereka nggak pakai masker, malah kayaknya melihat aneh orang yang pakai masker gitu. Menurut gimana? Ini opini aku dapat dari 4 menit pertama tadi Ali bilang biasa aja. Aku Biasa tahu aja. sebenarnya ada ketakutan kok di setiap orang. Tapi pada akhirnya kan kita sendiri mampukah atau tidak mengatasi ketakutan itu? Nah dia biasa terhadap habitnya, nah biasa terhadap dampaknya. Iya kan? Jadi gini Di, aku tuh mau nanya dari perspektif yang berbeda lagi. Bahwasannya tadi kan kita sudah fokus nih banyak tentang hal-hal yang berhubungan sosial dan lain sebagainya. Tapi gini, Berarti ini di sudut yang lain ya, sudut pandang yang lain lah. lingkungan. Lingkungan. Nah, makanya tadi sosial dan lingkungan. Oke. Adi kan basicnya Sosling. Dia sosling. Dia sosling. Sosial lingkungan. Iya beneran. Adi Walaupun kan- dia kehutanan tapi dia fokus di ya sosial. maksudku itu Di, Adi kan minimal punya background lah bahwasanya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Ya. Sains. Sains ya. Aku paham sedikit banyaknya pasti bersinggungan lah. Ya mungkin di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terserah aja Aldi Ya. pilih yang mana tadi ya. Ya. Di Gimana? hari ini aku tahu Aldi pasti sudah ngeliat entah di media sosial kita ya, di Instagram atau Facebook. Langit Jakarta jadi bersih. Ya. Katanya dari Jakarta bisa ngeliat gunung apa, aku lupa tuh, di daerah Jawa Barat. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, silakan koreksi. Setelah itu di Venesia, akhirnya sungainya sudah mulai jernih, ikan-ikan sudah mulai ada yang sudah lama banget nggak pernah ada. Lumba-lumba. Lumba-lumba deh. Ya. Baru bisa malu itu. Dia lumba-lumba. Apa ceritanya? Kalau nggak salah ya, Ya. ada koreksi. Dan banyak lah fenomena-fenomena lainnya lah. Di Samarinda juga tiba-tiba hutan makin gundul. Ya kalau salah dikoreksi. Iya. Iya sih. Gimana jadi? Ya, maksudku kayak gitu. Apakah ini sesuatu hal yang positif? Itu udah pertanyaanku. Kalau positif pasti positif, ya kan? Kalau positif pasti positif. Tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, aku mau ngejalankan aja ke Aldi bos. Oh ya, gimana? Gini. Apakah kita harus begini dulu? Apakah menurutmu harus ada pandemi seluar biasa ini dulu sampai pada akhirnya kita sadar bahwasannya oh ya sudah, baru kita bisa menikmati hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa nikmati, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kita lah. Yang Nangkap ya pertanyaannya. Ya. yang rumit ini ya. Gimana? Ini sebelumnya pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh orang lain lah, temanku gitu kan. Kawanmu lah. Ya sahabat lah, sahabat juga. Ya, kamu kan backgroundnya gini, terus menyikapi hal yang seperti ini, tanggapanmu gimana? Oke. Ya, dan tanggapanku yang pasti, aku berpikir bahwasanya semua itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, Ya. ada baik dan buruknya. Iya. Apalagi dengan adanya pandemi ini, Oke. terus ada dampak positif dan dampak negatif. Dan menurutku pastinya positifnya ya di situ tadi, di aspek lingkungan, segi lingkungan dampaknya ya karena rutinitas manusia tidak berjalan seperti biasanya. Benar. Makanya banyak seperti perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik skala industri yang mengeluarkan polusi yang berlebihan, ya kan? Benar. Dan itu mereka jam operasinya berkurang. Oke. Dan akhirnya itu berdampak di situ. Ya, tadi itu langit Kayak makin cerah. Gitu. polusinya jadi berkurang. Ya, Oke, siap. tetapi dari aku pribadi sendiri, bahwasanya Iya. menyangkut tadi ada lagi pertanyaan dari Asu. Apa kita perlu menunggu pandemi ini untuk terjadi hal seperti ini? Ya, Tentu menurutku tidak. terjawab. Gimana? Terjawab sekali, tentu tidak gitu kan. Dan yang pastinya juga, apakah kita perlu bersyukur dengan adanya pandemi ini? Ya, bersyukur tetap harus kan. Udah apapun yang terjadi tetap Iya. harus bersyukur. Tapi kalau disuruh memilih, berarti setuju atau tidak dengan adanya pandemi ini, maka kita lingkungan akan bagus. Wah, aku tidak setuju. Karena pandemi ini lebih banyak hal-hal negatifnya dibanding hal-hal positif ke kita. Banyak mudaratnya berarti ya. Iya. Iya. Tapi gini, Di, apakah sebenarnya manusia pantas untuk mendapatkan hukuman ini? Seandainya gini, seandainya bumi bisa ngomong deh sama kamu, hai manusia, selama ini aku sudah melakukan banyak hal untuk kamu, ya kan? Pohon sudah kamu tebangi, aku diam.
Minyak sudah kamu ambil, aku diam. Semua polusi yang kamu lempar ke langit yang awalnya biru jadi abu-abu, aku diam. Tapi pada saat aku minta istirahat saja sejenak dengan cara ada pandemi ini, kok kamu masih ngeyel sih untuk melakukan semuanya? Kalau seandainya bumi bisa ngomong begitu ke kamu, ke manusia, kamu mau jawab apa coba? Aku pribadi sih nggak percaya deh kalau bumi bakal ngomong seperti itu. Bisa jadi. Karena ini konspirasi nih. Dia Iya. lagi menciptakan konspirasi nih. Ayo konspirasi Iya. lagi. Sebenarnya konspirasi itu ini. Enggak, apapun pertanyaannya Aswin gitu kan. Aku pasti menjawab ya, aku nggak percaya gitu. Karena aku percaya bahwasanya apa yang kita perbuat pasti akan ada Ya, Akibatnya. akibatnya. Ada aksi, ada reaksi. Itu kan Oke. hukum fisika ya, wajar. Benar. Aku kayak soalnya. Jadi dan alam lah yang menjawab. bukan bumi yang memberikan dampak ini ke kita, tapi ya kita sendiri yang melakukannya dan membuat dampak apa pandemi ini terjadi. Intinya begini, ada yang bilang kalimat seperti ini kan, biarkan alam yang membalas seperti itu dan lain-lain. Ya. Nah, berarti kan itu terkait ke hal yang lebih alam gitu. Contoh, Oke. kalau menurutku ya, Kerusakan lingkungan. perusahaan lingkungan dan lain-lain. Ya. Nah, Ya. dan ini problem yang terjadi saat ini adalah pandemi, bahwasanya COVID-19 ini udah dikatakan pandemi oleh WHO gitu kan. Ini kan diciptakan oleh manusia sendiri yang berubah. Nah, awal beritanya kayak dari makanan di Wuhan lah, Ya. dan lain-lain lah. Ya. Itu kan kalau nggak manusia nggak ngapa-ngapain dengan apa yang sumbernya, pasti kan nggak bakal terjadi. Masa tahu-tahu ujung-ujungnya, mohon maaf ya, aku makanya nggak percaya toh kita berbuat atau ujung-ujungnya kok ini terjadi gitu kan, dengan sendirinya terus baru berkata ini bumi ini lagi butuh untuk istirahat nih, take a rest lah buat selama ini dipakai oleh manusia. Ini jadi salah satu media supaya manusia tuh berhentilah apa-apain Eksploitasi. ya. Ya makanya aku lebih sepakat lagi dengan statementnya Aldi ini yang ngomong gini, Win. Ngomong bukan soal tentang apa yang terjadi saat ini, tapi tentang bagaimana kita bisa memaknai dengan rasa syukur. Tapi tentang bagaimana kita bisa memaknai rasa syukur tentang yang terjadi pada momen-momen saat ini. Iya. Seperti itu. Aku Itu bisa kasih kamu, yang aku nangkap dari Aldi. aku bisa kasih kamu jempol, tapi tangan satu, dua lagi jempol. Oke, kita udah bahas tentang sosial, kita juga udah bahas tentang lingkungan. Dan menurut aku cukup berbobot pembahasan kali ini, Win. Nah, tapi mungkin Tapi sebelum-sebelumnya berbobot loh, aku penggemar setia kalian. Aku Iya. suka nge-like. Tapi gini, mungkin terakhir sih sekali dengan kesimpulan lah. Nanti Ali nyimpulkan sendiri lah ya. oke. Nah, Wih, gila. Closing ya, closing. Ya, nanti Ali yang nyimpulkan semuanya dari apa yang kita sampaikan. Kira-kira nih bakal banyak perubahan nggak yang akan manusia dapatkan setelah pandemi ini? Bakal terjadi nggak di Indonesia? Di new normal itu? Kalau melihat kondisi kita hari ini. Kebiasaan-kebiasaan itu kira-kira kalau kamu melihat dan menurut opinimu aja gitu. Ya. Apakah setelah pandemi ini berakhir atau selesai, Indonesia, orang-orang di Indonesia seluruhnya Oke. akan melakukan itu? Oke, sekali lagi dipertegas, skalanya Indonesia bukan rumahmu. Kalau rumahmu udah kamu jawab dari awal tadi, bawahnya habit kan? Udah habit. Jadi skalanya Indonesia yang kamu lihat nih, bukan rumahmu. Gimana Dik? Aku udah bilang pasti, tapi kemungkinan besar persentasenya akan ada perubahan yang terjadi setelah pandemi ini berakhir ya. Ya berakhir. Ya, setelah pandemi ini berakhir, bakal ada yang perubahan-perubahan yang terjadi, dampak dari mulai dari aspek sosial kayaknya lebih mengenai ke sosial sih, sosial dan juga ya karena kita nggak boleh menyepelekan hal ini loh ya, bahwasanya pandemi ini juga merubah sistem dan juga dampak atau efek dari pendidikan di Indonesia, Ya. khususnya Indonesia lah. Iya benar. Benar sekali, boy. Gimana? Orang- Aku aja bahkan online gitu. hal-hal yang kecil aja aku sampai berpikir seperti ini terkait pandemi ini. Gimana buat siswa-siswa baru buat daftar sekolah selanjutnya? Ya. Itu pertanyaan konyol tapi aku juga mikir
pandemi belum selesai, belajar aja disuruh di rumah. Atau sederhananya gini dia, bagaimana orang yang lagi ujian Nah, tapi dia tidak nyontek. Tapi aku berharap sih buat siapapun lah yang sudah taruh tempat cuci tangan di depan di mana-mana pun lah, entah di mall kayak tadi kan aku ke belanja sebentar tuh, itu jangan mentang-mentang nanti pandemi sudah berakhir itu ditarik kembali tuh, biarkan aja tempatnya tetap ada di situ, sabun di mana-mana, tempat cuci tangan di mana-mana. Kurasa ini jadi langkah yang besar lah buat kita yang pada akhirnya sadar bahwasanya kebersihan itu penting. Oke, atau kita sebut PHBS itu harus tetap. Iya, pada akhirnya PHBS yang digaungkan dari dulu Dari kesehatan masyarakat akhirnya tanpa harus capek-capek mengedukasi, Iya. sangat efektif. jadi sebenarnya ini kontak Makanya ada positif dari ini itu. kontak bebas kan ya? Berarti aspek apa aja boleh kan, termasuk agama kan? Boleh. Bisa. Boleh. Sebenarnya dari awal itu agama sudah mengatakan bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi bukan jangan model PSBB, PHBS itu semua itu berawal dari kebersihan sebagian dari iman. An-nazofatu minal iman. Astagfirullahaladzim, Iya. Allahu Akbar. Itu aku belajar Allahu dari Akbar. temanku. Oke. Kasurnya dari si puasa ya soalnya. Iya. Biar ada agak Ramadannya kan ini kasur kan ngabuburit sahur. Ngabuburit sambil menunggu sahur. Untuk itu Iya. aku juga sepakat sebagai negara Indonesia yang terkenal dan kita terus suarakan negara yang gotong royong. Untuk itu tidak lepas-lepas dan tidak lupa-lupa kami ingatkan kepada kawan-kawan, mari sama-sama kita menjaga negara ini, saling membantu, tidak lagi mengenal kasta ini ya. Kita udah sepakat itu tidak lagi melihat si miskin si kaya. Ya ini untuk critical jubir. Tapi sudah melihat untuk minimal untuk diri kita dulu lah. Ketika kita bisa yakin kita aman, maka mari berbagi yang berikut. Oke Aldi, beri kami kesimpulan dari apa yang kami obrolkan. Kita semua Iya. obrolkan ini. Sosial lingkungan. Ya, dan biar Aldi yang simpulkan lah. Di mana-mana biasanya Gimana ex sih, bro? moderator yang ngasih. Nggak bisa lah. Nggak bisa untuk master nih memang Siapa? ada beban di akhir. Om kira karena nama kontennya ngasur ada kasurnya gitu. Beda. Iya. Di situ dulu Gon. Baca ya. Gimana suara-suara luar? Kasurnya bisa jadi background. Bukan belakang kalian kasur itu sebenarnya. Oh iya. Ayo sih. Oh ada. Jangan terus semana aja belum susah. Kalau bisa ini ada loh sekali. Oke, jadi apa kesimpulan yang bisa kita bagikan ke teman-teman dalam 1 menit? Pertama-tama tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga diri. Semua ini bukan hanya awali oleh saya, tapi juga Anda dan juga yang lain-lain. Karena apa yang terjadi hari ini akan berdampak pada hari-hari berikutnya, termasuk kebersihan. Kalau kamu bersih hari ini, besok mungkin kotor. Lanjut nih. Ya. Kalau kamu bersih hari ini, bisa jadi kamu besok kotor, tapi ya bersih lagi. Karena semua itu berkaitan satu sama lain, dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Berawal dari keluarga, tetangga, hingga ke sosial masyarakat dengan yang lebih luas. Terkait pandemi ini, ya kayaknya terlalu klasik sih sebenarnya menurutku membahas pandemi, tapi klasik karena sudah banyak yang membahas. Ya. Oke, nikmatilah Ramadan ini dengan banyak bersyukur. Dan nonton ngasur setiap jam 4 sore. Ah iya, jangan lupa nonton. Pagi ini edisi spesial ya. Nah, spesial banget. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ngasur kali ini. Semoga bermanfaat buat kami khususnya. Kalau untuk kalian, amin. Oke teman-teman, langsung kita tutup. Kami mundur diri. Saya Muhammad Ruman. Saya Aswin. Saya Aldi. Salam keren merah. Thumbnailnya kayak apa?